Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ratib, NIM 23811307768, kelas B20 semester 3, mata kuliah pengembangan kurikulum. Ini akan membuat video menerangkan, menjelaskan, menyampaikan materi sejarah kurikulum di Indonesia. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut H. Malik, kurikulum merupakan satu komponen pengajaran dan pembelajaran yang harus dipedomani guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Menurut H. Malik, kurikulum mencakup isi dan materi pelajaran, rencana pembelajaran, dan pengalaman belajar. Sejarah kurikulum. Tahun 1947, tahun 1952, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, kemudian tahun 2004 dan tahun 2004. Ini sejarah kurikulum dibuat oleh negara Indonesia. Konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Kurikulum 1968 dan sebelumnya. Awalnya pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947 dan masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kemudian Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Mengalami penyempurnaan pada tahun 1952 yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana oleh H. Malik 2004, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, dan jasmani. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964
yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum berorientasi pada materi atau subjek mater. Kurikulum 1975 sekarang itu berorientasi pada tujuan. Kelemahan kurikulum 1975 adalah digantinya buku-buku sebagai acuan sehingga kurikulum menjadi tidak menguntungkan dan kurang memberi makna. Selain itu, guru juga belum siap untuk melaksanakannya. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berorientasi kepada tujuan instruksional. Kemudian pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Kemudian menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Terus materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Kemudian menggunakan pendekatan keterampilan proses. Kurikulum 1994 meliputi pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Kemudian pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Kemudian kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi atau context oriented, terjadi masalah, yaitu beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Kemudian materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi versi tahun 2002 dan 2004 meliputi KBK menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Kemudian pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum adalah sebagai berikut. Kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Selanjutnya, kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menjadi kompeten. Dan selanjutnya, kompeten merupakan hasil belajar atau learning outcomes yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, kehandalan kemampuan siswa melakukan suatu harus didefinisikan secara jelas dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang dapat diukur. 3 unsur pokok program pendidikan dalam KBK yaitu 1. Pemilihan kompetensi yang sesuai. 2.
spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. 3. Pengembangan sistem pembelajaran. Ciri-ciri KBK: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Selanjutnya, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Selanjutnya, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Selanjutnya, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi versi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi 1. Esensi, isi, dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi atau dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subjek materi, yaitu A. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Selanjutnya, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Selanjutnya, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Selanjutnya, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya, yaitu versi 2002 dan 2004, bahwa setiap sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur, dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Komponen-komponen kurikulum. A. Tujuan, yaitu berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan, mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional. B. Materi. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Prinsip-prinsip pengembangan isi kurikulum. Materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Selanjutnya, materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Metode berhubungan dengan implementasi kurikulum, penyusunannya hendaknya berdasarkan analisis tugas yang mengacu pada tujuan kurikulum dan berdasarkan perilaku awal siswa. Selanjutnya, 3 alternatif pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran, pendekatan yang berpusat pada siswa, dan pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat.
Evaluasi komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan, fungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menelaah kurikulum: 1. Mengetahui SK dan KD yang telah ditetapkan oleh SNP. 2. Memahami indikator-indikator kegiatan pembelajaran pada RPP yang dibuat oleh guru sesuai komponen kurikulum. 3. Memahami dan mengkritisi keterkaitan antara SK, KD yang ditetapkan BSNP dengan indikator-indikator dan kegiatan pembelajaran yang dibuat oleh guru. 4. Memberikan evaluasi atau pemecahan dari permasalahan tersebut. Demikian penyampaian materi mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Semoga tugas dari UTS ini, mata kuliah pengembangan kurikulum, bermanfaat khususnya pada diri kami sendiri. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.